Tetapi di sini kita mau melihat cita rasa kita sering sekali di antara Bapak Ibu mungkin pernah atau sering atau suka, dan rata-rata sih biasanya banyak manusia itu suka makan makanan Indomie yang instan. Ini yang membuat kita merasa bahwa aduh, kalau kita belum makan Indomie kayaknya nggak enak, kayaknya kurang gitu kan. Jadi selalu pingin makannya makanan Indomie. Kalau lagi nggak nafsu makan, yang kita makan apa? Indomie juga. Baik itu Indomie goreng, Indomie soto, macam-macam lah ya. Ini berbicara cita rasa. Jadi ketika seseorang mungkin kurang nafsu makan, dia makan makanan yang cita rasanya sudah sesuai, itu membuat dia merasa bahwa dia punya nafsu makannya bangkit, sehingga membuat dia bisa makan. Sadar tidak, di dalam hidup kita di dunia ini, kita sudah sejak kecil menerima hal-hal yang ditawarkan. Kita melihat segala peristiwa dalam hidup kita, di keluarga kita, orang tua kita, tetangga-tetangga kita, bahkan di circle pergaulan kita. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosaputra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya mengupload video-video yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya secara langsung. Di dalam hidup kita sejak kecil, mungkin kita sering makan makanan atau masakan yang dibuat oleh orang tua kita. Sehingga lidah kita ini memiliki rasa yang khusus ketika kita makan masakan dari orang tua kita. Kita sudah terbiasa dan rasanya mungkin menyenangkan kita, enak gitu ya. Sehingga ketika kita sedang berpergian keluar kota atau keluar negeri, makanan yang kita makan yang tidak pernah kita terima sejak kecil itu akan menolak dari diri kita, sehingga rasanya tuh kayaknya nggak cocok, nggak pas. Pernah tidak Bapak Ibu Saudara ketika pergi keluar kota makan makanan di sana, terus rasanya kalau belum pulang ke rumah dan makan makanan yang dibuat oleh orang tua kita, rasanya kurang pas, rasanya belum makan, rasanya tidak kenyang. Nah, dalam hal ini sebenarnya itu berbicara tentang cita rasa. Karena lidah kita ini sudah terbiasa dari kecil makan masakan dari orang tua kita. Hampir mungkin setiap hari kita makan masakan dari orang tua kita. Sehingga cita rasa lidah kita sudah terbiasa dengan makanan-makanan seperti itu. Inilah yang menyebabkan ketika kita pergi ke tempat lain, lalu kita makan makanan yang berbeda cita rasanya, membuat kita, aduh kayaknya nggak enak, kayaknya merasa seperti belum makan. Nah, ini. Ada lagi. Biasa kan kalau kita ini sering mungkin mendengar iklan, apapun makanannya, minumannya tetap teh botol gitu kan ya. Saya sering sekali memplesetkan begini, apapun minumannya, makanannya tetap Indomie. Nah ini bukan iklan ya, tidak di-endorse. Jadi tidak di-endorse dari teh botol, tidak di-endorse dari Indomie. Tetapi di sini kita mau melihat cita rasa kita sering sekali di antara Bapak Ibu mungkin pernah atau sering atau suka, dan rata-rata sih biasanya banyak manusia itu suka makan makanan Indomie yang instan. Ini yang membuat kita merasa bahwa aduh, kalau kita belum makan Indomie kayaknya nggak enak, kayaknya kurang gitu kan. Jadi selalu pingin makannya makanan Indomie. Kalau lagi nggak nafsu makan, yang kita makan apa? Indomie juga. Baik itu Indomie goreng, Indomie soto, macam-macam lah ya. Ini berbicara cita rasa. Jadi ketika seseorang mungkin kurang nafsu makan, dia makan makanan yang cita rasanya sudah sesuai, itu membuat dia merasa bahwa dia punya nafsu makannya bangkit, sehingga membuat dia bisa makan. Sadar tidak, di dalam hidup kita di dunia ini,
kita sudah sejak kecil menerima hal-hal yang ditawarkan. Kita melihat segala peristiwa dalam hidup kita, di keluarga kita, orang tua kita, tetangga-tetangga kita, bahkan di circle pergaulan kita. Ini membuat cita rasa hidup kita, yang membuat rasa di dalam diri kita merasakan kenyamanan seperti itu. Sehingga ketika kita keluar dari zona, suasana, keadaan yang berbeda, kita merasa tidak nyaman. Karena cita rasa hidup kita ya sudah seperti itu. Ini cita rasa yang dari dunia. Saat Bapak Ibu Saudara merenungkan bahwa kita nantinya mau masuk di tempat yang Tuhan janjikan, ibaratnya kalau orang banyak bilang itu ya kita mau masuk surga lah gitu ya. Sebagian kita percaya bahwa kita pasti harus masuk langit baru dan bumi yang baru. Harus diketahui, untuk masuk di tempat itu, cita rasa di dalam hidup kita tidak bisa lagi cita rasa dari dunia ini. Kalau cita rasa kita dari dunia ini, maka sulit buat Bapak Ibu Saudara dan saya untuk masuk di tempat di langit yang baru dan bumi yang baru tersebut. Lalu bagaimana supaya nanti kita bisa masuk di tempat tersebut? Maka perlu adanya perubahan. Perlu terjadinya transformasi. Apa itu? Yaitu kita mentransformasi cita rasa lidah kita. Kalau dalam hal kehidupan kita perlu mentransformasi cita rasa, perilaku, kehidupan, gaya hidup kita, karakter kita. Ini perlu ditransformasi. Butuh perjuangan Bapak Ibu Saudara. Untuk mentransformasi ini kita butuh effort, pengorbanan dan kerelaan. Saya pernah mengalami begini. Saya dulu tidak suka makan yang namanya pare, sayuran pare. Itu pahit dan saya paling anti. Tetapi suatu ketika karena saya ingin sehat dan saya tahu sayuran pare ini sehat, bagus buat tubuh, sangat bermanfaat buat tubuh saya. Saya yang tadinya anti dengan pare, saya berjuang bagaimana supaya saya bisa hidup sehat. Yang saya lihat adalah bagaimana saya bisa hidup sehat, bagaimana saya bisa punya umur panjang, bagaimana kehidupan saya supaya selalu baik-baik saja. Butuh yang namanya sayuran pare. Saya tidak suka, ingat itu ya. Saya tidak suka dan paling anti dari dulu. Karena tujuan saya ingin sehat, tujuan saya ingin umur panjang, supaya bisa menyelesaikan tugas di dunia ini. Akhirnya setiap hari, ya ini di catatannya, setiap hari saya memaksa makan sayuran pare. Tanpa campuran apapun sayuran pare yang dibikin sayur itu, jadi saya makan, pahit saya tahan terus setiap hari. Bayangkan ya, setiap hari saya makan itu. Apa yang terjadi? 1 minggu, 2 minggu. Saya yang tadinya tidak suka dengan rasa pahitnya pare itu. Tetapi setelah saya memaksa terus, dan di awal saya menahan ya, itu penyiksaan sekali. Menahan rasa pahitnya yang tidak suka itu. Tetapi setelah 2 minggu, kurang lebih, perkiraan saya 2 minggu ya, itu rasa pahitnya sudah mulai tidak terasa lagi. Tetapi kita menjadi menikmati sayuran pare tersebut. Ini butuh pengorbanan dan akhirnya cita rasa lidah saya pun bisa menerima dan sangat menyukai, menyenangkan makanan tersebut. Begitu pula dalam kehidupan kita. Kita yang sudah terbiasa mengikuti pola hidup, cara hidup dari dunia. Lalu kita mau mengikuti pola hidup yang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Gaya hidup dari dunia dan kita mau menggunakan gaya hidup pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu memang tidak enak. Tetapi kita butuh untuk dipaksa. Rasa enaknya ya kita harus tahan, kita harus rela. Paksa terus setiap hari. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Dan nanti pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita akan merasakan nikmatnya hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Nikmatnya kita bagaimana di dalam hadirat Tuhan setiap saat, setiap waktu. Yang tadinya kita sudah terbiasa dengan cara hidup dari dunia ini. Lalu kita memaksa diri dari sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan. Kita akan senang untuk melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan. Meneladani pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan kita merasa sudah tidak cocok lagi nih dengan cara-cara hidup dari dunia ini. Inilah caranya. Bagaimana kita mentransformasi cita rasa hidup kita.
Kalau merubah cita rasa dari masakan, dari makanan saja kita bisa. Berarti cita rasa hidup kita, karakter hidup kita, perilaku hidup kita, cara pandang hidup kita, cara bicara hidup kita pasti bisa berubah. Dan sama kita butuh waktu, kita butuh perjuangan, kita butuh kerelaan. Bukan tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau dulunya kita suka marah-marah terus gitu ya. Ada angin, nggak ada hujan, nggak ada angin, marah-marah. Ada kesalahan, nggak ada kesalahan, marah-marah. Hanya sedikit saja ada cacat celah, kita marah-marah, bisa lama. Bayangin, banyak orang Kristen sampai sekarang aja masih suka marah-marah, masih suka menindas. Kalau ada anak buahnya salah, dia marahin habis-habisan. Kalau misalnya ada pembantu di rumah, karena mecahin piring, marah-marah seharian. Bahkan tidak sedikit yang ngancem potong gaji. Sadis ya? Padahal piring yang dipecahinnya aja cuma hadiah rinso. Tapi marahnya nggak ketulungan. Itu bisa nggak dirubah? Bisa. Caranya, paksa ketika ada sedikit hal yang membuat kita marah, pemicu atau keinginan marah, kita harus berjuang menahannya. Aku nggak mau lagi. Tahan terus, nggak enak, kayak orang sakau kan. Nah, kita harus berjuang bagaimana supaya tidak lagi marah, tidak lagi seperti itu. Nah, ini sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, seminggu, lama-lama pasti sudah terbiasa, tidak lagi marah-marah. Nah, ini kita harus lakukan Bapak Ibu Saudara, merubah cita rasa hidup kita, merubah cita rasa pribadi kita yang dari dunia ini menjadi cita rasa ilahi, cita rasa surgawi. Supaya kita nanti bisa berjumpa, bertemu, masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati, jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasi supaya setiap ada video-video yang terbaru yang saya upload, Bapak Ibu Saudara dapat menerima notifikasinya. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita memberkati banyak orang. Dengan cara apa? Kita share video ini. Biarlah menjadi berkat bagi banyak orang. Biar channel ini pun menjadi berkat dipakai oleh Tuhan untuk banyak memberkati orang-orang yang belum atau yang mereka selalu merasa gagal, merasa selalu tidak bisa untuk berubah. Tetapi dengan channel inilah mari kita berkati mereka. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara yang diberkati, berikan tanda like, silakan tinggalkan komentar di kolom komen, dan Tuhan memberkati. Salam transformasi.